Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Balkis Cindra Amelia. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya membahas tentang sifat-sifat kebatinan dan yang selanjutnya itu inti dan pemikiran aliran kebatinan yang dibimbing oleh dosen pengampu saya yaitu Dr. Andes Wijaya MSI. Baik, langsung saja. Saya akan memulai presentasi saya pada hari ini. Materi pertama yang akan saya bahas yaitu sifat-sifat kebatinan. Sifat-sifat kebatinan itu ada 5, yaitu yang pertama, batin. Yang kedua, itu ada rasa. Yang ketiga, itu ada keaslian. Yang keempat, ada daya gaib. Dan yang kelima, ada sifat etis. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu batin. Batin berada di dalam manusia lawan dari lahir. Batin berasal dari bahasa Arab, artinya perut, rasa mendalam, tersembunyi, rohani, dan azas. Kebatinan pada umumnya menunjukkan segala usaha dan gerakan untuk merealisasikan daya batin. Bagi mereka, segala usaha yang bersifat lahir akan kembali kepada azas kebatinan, yaitu roh. Yang kedua itu ada rasa. Sifat rasa berkaitan dengan sifat batin. Disebut juga pengalaman rohani subjektif, reaksi atas tradisi kolot di mana agama terdiri dari penghayatan bahasa yang tidak dimengerti artinya, ketaatan kepada peraturan yang tidak dilihat gunanya, dan iman kepada wahyu yang diantarkan oleh orang lain. Semua itu menyiapkan manusia untuk menerima wahyu sendiri, mendengar suara di dalam hati, dan melukiskan hal-hal yang membuat rasa tentram dan puas. Yang ketiga, keaslian. Para penganjur kebatinan merasa bangga bahwa di samping sekian banyak pengikut religius yang berasalkan dari mereka itu, satu-satunya yang asli. Mereka memakai bahasa pribumi, upacara, dan ibadat setempat, serta gaya hidup yang diwariskan oleh nenek moyangnya. Mereka mampu menggali kekayaan rohani yang terpendam dalam jiwa bangsa secara penuh. Dan inilah daya tarik aliran kebatinan yang mampu menawan perhatian ribuan orang karena keasliannya. Yang keempat itu daya gaib, merupakan daya tarik bagi ribuan orang, pengaruh nujum, magic, okultisme, ilmu alamat, pertanda, sakti, zimat, mantra, dan rapal hipnotis, warejit, tenung, pelet. Dan inilah faham alam pemikiran pada abad lampau yang pernah berkembang di negara ini. Dalam buku Mister Wong Sonogoro dikatakan, kebatinan dan ilmu gaib merupakan dwi tunggal. Dan yang terakhir dari sifat-sifat kebatinan yaitu ada sifat etis. Banyaknya kasus kemerosotan moral, kebobrokan akhlak menggambarkan seakan-akan nilai tatanan moral dan kaidah-kaidah masyarakat tidak digunakan. Kemudian timbul protes di kalangan kebatinan menyerukan agar semua orang kembali pada budi luhur sepi ing pamrih rame ing gawe. Dilihat dari dasar ontologi atau metafisikanya, yaitu pandangan tentang hakikat Tuhan, alam, dan manusia, aliran kebatinan mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama ada aliran kebatinan yang bersifat panteistis. Yang kedua, sifat kebatinan yang mempunyai kecenderungan animitis atau ada unsur animisme. Yang ketiga, sifat yang memberikan penekanan tujuan duniawi dengan ungkapan yang menunjukkan ketertarikan dengan masa kini dan tidak jelas konsep ketuhanannya. Baik, saya akan menjelaskan materi saya selanjutnya, yaitu inti dan pemikiran aliran kebatinan dari Rahmat Subagya. Yang pertama, itu ada usaha untuk mengintegrasikan diri. Yang kedua, pengalaman peralihan atau transformasi. Yang ketiga, itu ada identitas dengan jiwa alam. Usaha mengintegrasikan diri, yaitu mencapai budi luhur dengan cara menekung oleh rasa, eling, mawas diri, dasa sila, semadi, mateng meleng, cipta rasa, dan karsa. Yoga. Baik, saya ulangi. Cipta rasa dan karsa. Yoga, pantang tapa brata, miji, ciptaning, wangsit,
dikir, sujud, dan menyingkap mayat. Yang kedua yaitu pengalaman peralihan atau transformasi, beralih dari kondisi semula dan mengalami identitas baru. Identitas baru itu bisa disebut keadaan suwung tanpa hawa nafsu, sunyi, senyap, sunyata, lebur, racu, yoga, tekad, manunggal dengan Gusti, dan lain-lain. Yang terakhir itu ada berkat ditransformasi, tercapailah identitas dengan jiwa alam. Kekuasaan insani, maka terjadi daya luar biasa dan keajaiban, seperti ramalan, telepati, bilokasi, atau hadir dalam dua tempat satu waktu, senolali, atau bisa bicara bahasa tidak dikenal. Selanjutnya itu telekinesi, atau menggerakkan sesuatu tanpa menyentuhnya. Dan masih banyak lagi. Daya gaib ini hampir ditekuni oleh semua aliran kebatinan dan ini merupakan sumbangan bagi pembangunan katanya. Baik, terima kasih. Itulah materi yang bisa saya jabarkan pada saat ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.